Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Desi Saron, saya sendiri selaku ketua kelompok, kemudian Nur Madinah, Muhammad Ali Sapril, Martinus, dan Jasmia. Adapun materi yang akan kami bahas tentang peranan sumber daya manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Adapun pemateri yang pertama itu saya sendiri, Desi Saron Gabriela, kemudian yang kedua pemateri yang kedua yaitu Jasmia, ketiga Nur Madinah, keempat Martinus, dan kelima Muhammad Ali Sapril. Materi yang akan dibahas itu ada 5. Yang pertama itu pendidikan sebagai investasi. Kedua, pendidikan akan memajukan ekonomi. Ketiga, hakikat pembangunan sumber daya manusia, pendidikan. Keempat, manusia dan pembangunan, dan kelima itu perencanaan. Oke, kita masuk dalam materi yang pertama itu tentang pendidikan sebagai investasi. Pembangunan adalah proses kesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, politik, dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Dalam teori Human Capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat. Antara lain ada 3, yaitu kondisi kerja lebih baik daripada diperoleh. Kedua, itu produk dalam dapat diefisienkan. Ketiga, kesejahteraan dapat diperoleh dengan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian pemateri selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmia dengan NIM A0221020. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan akan memajukan ekonomi. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045, pemerintah sangat berperan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki attitude, skill, pengetahuan, dan berkarakter. Melalui lembaga pendidikan dan program pendidikan 9 tahun. Dalam rangka membangun ekonomi, tingkat pendidikan perlu dikembangkan, sebab yang pertama, dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi, memungkinkan masyarakat akan lebih rasional dalam pemikiran dan bertingkat di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, dengan pelajari perkembangan pengetahuan teknis melalui pendidikan, masyarakat akan dapat memimpin dan menjalankan roda perusahaan modern beserta kegiatannya. Dan yang terakhir, dengan memperoleh pendidikan yang baik akan menjadi stimulus menciptakan pembaharuan bidang ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madinah. Di sini
Saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi hakikat pembangunan sumber daya manusia pendidikan. Sumber daya manusia atau SDM adalah aset yang sangat perlu dikembangkan, yaitu dengan cara memberi kesempatan yang sebebas-bebasnya untuk terlibat proses pembangunan. Jadi, hakikatnya seorang manusia tidak hanya diperhatikan keahliannya sebagaimana yang dipahami umum selama ini, tetapi ada hal yang sangat penting diperhatikan, yaitu moral dan etika serta religiusnya. SDM yang bermutu adalah yang mempunyai penguasaan iptek dan imtak yang tinggi. Pertama itu adalah investasi. Peningkatan mutu sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara instan. Jadi dia memerlukan waktu yang cukup lama. Investasi ini sebenarnya mirip dengan investasi dalam bidang produksi sebuah perusahaan, yaitu di mana harus dipertimbangkan manfaatnya. Untuk itu kita perlu menganalisis lebih dalam tentang biaya atau cost benefit analysis. Jadi, biaya yang dimaksud di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk sekolah dan opportunity dari sekolahnya bila mereka tidak sekolah. Sedangkan manfaat merupakan penghasilan yang diterima di masa depan setelah selesai sekolah. Seperti yang dikatakan Tadaro 2000, bahwa biaya peluang atau sosial merupakan biaya yang ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sebagai akibat adanya suatu keinginan pribadi untuk sebuah pendidikan yang sangat mahal, yang sebenarnya jika dana yang lebih besar tersebut digunakan hal yang lain tentunya akan lebih produktif. Sebagai akibatnya, biaya pendidikan individu akan terdapat kesenjangan dan berdampak kepada tingkat permintaan atas pendidikan yang lebih tinggi, di mana masyarakat juga harus menanggung biaya peluang atau sosial yang berupa semakin memburuknya alokasi sumber daya yang pada akhirnya akan menyusutkan persediaan dana dan kesempatan untuk menciptakan kesempatan kerja langsung atau untuk menjalankan program pembangunan lainnya. Sedikit demi sedikit dari di sini dapat dilihat bahwa pendidikan tinggi bukan lagi menjadi alat untuk mencapai tujuan, melainkan menjadi tujuan itu sendiri. Yang kedua itu pendidikan dalam pembangunan. Tadi telah dipaparkan bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik pusat pembangunan. Manusia yang berkualitas ini memiliki keseimbangan antara tiga aspek, yaitu di mana aspek pribadi itu moral dan etika, aspek sebagai individu, aspek sosial dan aspek kebangsaan. Aspek sosial yaitu memiliki jiwa sosial yang tinggi dan nasionalisme. Yang ketiga itu adalah upaya meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dalam menghadapi perubahan masyarakat yang dimana terus-menerus berjalan yang sangat cepat, manusia ini dituntut untuk selalu belajar dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan zamannya. Dengan kata lain, manusia ini kita akan menjadi pelajar seumur hidup. Untuk itu dapat kita temui bahwa di mana sekolah-sekolah di abad 21 ini telah mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi pelajar seumur hidup yang mampu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat di dalam masyarakat. Pertama itu akses informasi yang cepat, yaitu kita dapat mengakses informasi ini pada internet, pada semua internet dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua itu kognitif yang terampil dan tinggi. Yang ketiga itu memecahkan masalah menggunakan strategi atau taktik. Dan keempat itu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah motivasi belajar. Ya, dengan adanya motivasi, maka
siswa akan memiliki dorongan untuk terus belajar. Dan terakhir itu adalah memahami diri kita sendiri. Adapun tambahannya, yaitu pertama itu kualitas manusia dan aspek kebangsaan. Nah, eksistensi kebangsaan nasional perlu dipertahankan dengan berbagai cara, antara lain memupuk identitas nasional pada generasi muda. Penanaman kesadaran nasional. Kesadaran nasional ini sangat perlu dibangkitkan melalui kesadaran sejarah. Kesadaran ini mencakup pengalaman di masa lampau atau nasib bersama di masa lampau yang menggembleng nasion. Tanpa kesadaran sejarah tidak akan ada identitas, dan tanpa orang tak ada kepribadian atau kepribadian nasional. Kesadaran nasional ini menciptakan inspirasi dan aspirasi nasional yang keduanya penting untuk membangkitkan semangat nasional. Nasionalisme sendiri adalah ideologi yang perlu menjiwai setiap warga negara yang wajib secara moral dan loyalitas penuh pengabdian kepada kepentingan diri. Nah, yang berbicara tentang nasionalisme, sebenarnya dalam prinsip nasionalisme sebagai tujuan pendidikan itu yaitu didasarkan pada proses sejarah, rasa solidaritas yang tinggi, melampaui solidaritas lokal, tradisional, dan etnis, menjadikan rasa kesatuan dan persatuan. Yang kedua itu adalah setiap orang dilindungi hak asasinya meliputi kebebasan berpendapat, berkelompok yang dihayati, dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga itu adalah persamaan kesempatan, hak, dan kewajiban. Yang keempat, hak pribadi berupa milik, kontrak, pembebasan dari ikatan komunal dan primordial dilindungi oleh hukum. Dan terakhir yaitu secara individu maupun kelompok membutuhkan rangsangan dan inspirasi dalam rangka memacu prestasi hasil kerja atau performance. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan sedikit materi, perkenalkan, nama saya Martinus dengan H0221 330. Jadi baik, langsung saja saya masuk materi tentang manusia dan pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan berperan aktif dalam pembangunan, yaitu peran sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai pengawas. Jadi sedikit saya akan menjelaskan secara singkat apa itu perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai pengawas pendidikan. Jadi perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga memanajemenkan lembaga pendidikan agar dapat dilaksanakan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian pengawasan dalam pendidikan. Pengawasan dalam pendidikan itu berguna menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Peranan pengawas pendidikan menjadi sangat penting karena untuk mengontrol, menilai, dan mengevaluasi jalannya proses pendidikan menjadi tugas dan wewenang pengawas. Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan untuk menjadikan sekolah lebih maju dan bermutu. Kemudian yang terakhir itu adalah peranan manusia dalam pendidikan. Jadi peranan manusia dalam pendidikan itu, tugas manusia sebagai tenaga pendidik tidak dapat digantikan oleh mesin karena kebutuhan-kebutuhan seperti memperjelas tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan semangat siswa, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, memberi pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Jadi demikian materi yang bisa saya paparkan. Jika ada kelebihan itu dari Tuhan, dan kalau ada kelemahan itu dari saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya Muhammad Musafil selaku materi terakhir. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tentang perencanaan. Setiap orang dalam kehidupannya tentu mempunyai keinginan, baik keinginan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Agar keinginan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien,
Upaya untuk mencapai keinginan tersebut perlu direncanakan sebaik-baiknya. Pada lingkup lebih luas, setiap lembaga tentu mempunyai tujuan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Mungkin sekian dari materi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.